Pelatih Australia akui timnas Indonesia tampil ganas dan merepotkan di laga yang baru saja usai digelar. MTech Group resmi menjadi pemegang hak siar laga timnas Indonesia di 2024. Label naturalisasi bukan jaminan. Inilah sederet pemain naturalisasi yang menganggur bersama skuad Merah Putih di gelaran Piala Asia 2023. Selengkapnya hanya di Kick-Off Football. Ketum PSSI Erick Thohir mengumumkan pemegang hasil tender hak siar timnas Indonesia 2024 pada Kamis kemarin. Erick Thohir ketok palu dan menunjuk PT Elang Mahkota Teknologi melalui PT Surya Citra Media sebagai pemenang tender hak siar untuk tahun 2024. MTech resmi menjadi pemegang hak siar tahun 2024 dan tidak hanya mencakup laga timnas Indonesia di semua kelompok umur. Pertandingan kompetisi domestik level amatir, usia muda, hingga sepak bola wanita juga termasuk di dalamnya. Sebelumnya MTech melalui SCM hanya memegang hak siar untuk kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Erick Thohir mengatakan jika ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan PSSI dalam memilih SCM sebagai pemegang hak siar. Salah satunya adalah nilai tambah yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Nilai kerjasama hak siar ini mencapai 75 miliar. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai hak siar tahun 2023, yakni sebesar 56 miliar. Sintayong jadi sosok yang memegang kendali atas rekomendasi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun tidak lantas pemain-pemain naturalisasi tersebut mendapatkan jaminan tempat di tim inti di Piala Asia. Sejak program naturalisasi dimulai, PSSI sudah menegaskan bahwa naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia semua bergantung kepada rekomendasi Sintayong. Sejak itulah sejumlah pemain mulai dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Namun setelah dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, tidak lantas pemain-pemain tersebut langsung mendapatkan garansi pemain inti. Hal tersebut bisa terlihat dari perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia. Sandy Walsh sempat duduk di bangku cadangan pada laga melawan Irak di partai pertama Piala Asia. Penampilan Sandy Walsh yang kurang meyakinkan di beberapa laga sebelumnya bisa menjadi pertimbangan Sintayong. Sandy Walsh baru bermain di penghujung laga. Barulah pada laga kedua Sandy Walsh mendapatkan kepercayaan turun bermain sebagai pemain inti. Sandy Walsh lalu berhasil membayar kepercayaan Sintayong dengan tampil impresif di laga kedua dan juga ketiga. Sandy Walsh bahkan sukses mencetak 1 gol ke gawang Jepang saat timnas Indonesia kalah 1-3. Sain Patinama juga masih duduk di bangku cadangan di Piala Asia 2023. Sain Patinama yang sempat meninggalkan pemusatan latihan karena urusan keluarga, baru kembali ke tim jelang Piala Asia dimulai. Hal itu yang bisa jadi dasar Sintayong menilai Sain Patinama belum siap untuk tampil bersama timnas Indonesia. Terlebih Pratama Arhan yang mengisi posisi fullback kiri bisa menjalankan tugas dengan cukup baik. Lemparan jarak jauh Pratama Arhan bahkan bisa menjadi solusi saat timnas Indonesia kesulitan mengancam gawang lawan. Mark Klok juga mengalami nasib serupa. Mark Klok baru 1 kali tampil sebagai pengganti selama 15 menit di laga melawan Irak. Di 2 laga berikutnya, Mark Anthony Klok tidak mendapatkan kesempatan bermain. Para pemain naturalisasi tersebut dan juga pemain yang selama ini lebih banyak jadi cadangan terbukti harus bisa bekerja keras untuk bisa memikat hati Sintayong. Pertandingan timnas Indonesia kontra Australia baru saja usai digelar. Laga yang berlangsung di Stadion Jasim bin Hamad ini berlangsung sengit dan juga menarik. Usai laga tersebut, pelatih timnas Australia langsung memberikan kredit poin untuk skuad Garuda yang berani tampil all-out selama 90 menit pertandingan. Di atas kertas memang banyak yang menjagokan Australia untuk menang atas skuad Garuda. Maklum saja, secara peringkat FIFA Australia unggul 100 peringkat lebih atas Indonesia. Berbeda dari segi peringkat FIFA, nyatanya tidak menurunkan kualitas permainan skuad Merah Putih. Ya, Graham Arnold menolak menyepelekan timnas Indonesia yang menjadi lawan bertanding timnya tadi. Ia menyebut laga ini bukannya laga Daud kontra Goliat. Dalam konferensi persnya,
Arnold Oga menyebut bahwa timnya jauh lebih superior ketimbang Indonesia. Ia menyebut bahwa Indonesia telah menunjukkan performa yang baik selama pertandingan tadi, sehingga mereka bisa menjadi lawan yang merepotkan dan juga berbahaya bagi Socceroos. Arnold juga mengaku sudah melihat sepak terjang timnas Indonesia selama Piala Asia 2023 ini. Pelatih 60 tahun itu secara terbuka mengakui bahwa timnas Indonesia bukan lawan lemah yang mudah untuk ditaklukkan. Pertandingan ini bukanlah pertandingan Daud kontra Goliat. Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang akan berjuang dengan sebaik mungkin. Timnas Indonesia sudah membuktikan di kompetisi ini bahwa mereka adalah tim yang kuat. Anda bisa lihat pertandingan mereka melawan Jepang dan Irak. Dan tentu saja, mereka berhasil menang atas Vietnam. Dan di pertandingan tadi, mereka kembali membuktikan itu semua. Mereka menyulitkan pertahanan kami, dan kami kerepotan menusuk ke area pertahanan mereka. Jelas Graham Arnold.